Boleh seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah separuh atau berada di tengah-tengahnya. Boleh kita ngambil di area koreksi, area retracement pun boleh. Nah, sekarang yang terjadi saat ini, biar nanti kita bisa membuktikan juga. Nanti biar kalau sudah jalan, ya teman-teman bisa membuktikan apakah benar apa tidak, apakah valid atau tidak valid. Nah, sekarang kita lihat ketika naik, ketika tadi belum naik panjang, maka ini menjadi meteran kita. Di bawah di sini ada support yang kuat. Ya, sorry, di sini ada support yang kuat. Nah, di sini ada support yang kuat. Ini menjadi support yang kuat. Nah, ketika di area support yang kuat, dia dimulai memantul, maka ketika arah kecenderungan sudah mulai naik, fokus kita adalah yang pertama area koreksi, yang kedua area resisten. Ketika sudah mulai beranjak naik, maka batasi dengan atau uji dengan area retracement. Di sini ada area retracement namanya. Ya, perhatikan ketika di area retracement ini sudah mulai di breakout, ya di breakout, maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Nah, bagaimana ketika breakout tapi panjang? Breakoutnya panjang, maka yang kita fokuskan lagi adalah resisten di sana. Ya, selalu begini. Tahap-tahap harus selalu mengikuti support maupun resisten yang ada. Kemudian apakah nanti langsung naik di atasnya? Langsung di sini? Bukan. Di sini memang ada, nah di sini juga ada penolakan, di sini ada resisten, tapi diingat ini jaraknya terlalu jauh. Maka peluangnya nanti kita tidak bisa dapatkan lebih awal. Maka taruh resisten yang lebih dekat lagi. Nah, di sini adalah resisten berikutnya. Sehingga step-stepnya kita bisa ikuti dengan baik, peluangnya kita bisa ikuti nanti. Contoh misalkan ketika berada di resisten yang ini, yang pertama ini, tuh resisten kok banyak sekali. Resisten itu tidak hanya satu, selalu bertahap, selalu berjenjang. Resisten selalu berjenjang, bukan satu tapi bisa bertahap, bersap-sap. Selama di situ ada penolakan, selama di situ ada market yang kembali, maka di situ menjadi resisten. Ya, biar difahami resisten itu apa? Resisten itu harga tertinggi, dia pernah naik tertingginya, kemudian di situ terhenti, setelah terhenti dia kembali turun kalau dia resisten. Sebaliknya kalau support, dia harga terendah, di mana di harga terendah itu dia terhenti, ditolak dan kemudian kembali lagi ke atas. Itu namanya support. Nah, sekarang resisten. Biasanya kalau sudah 3 kali resisten, nah market itu akan mulai jenuh. Ini untuk apa? Untuk paling tidak untuk mengambil peluang kalau kita misalkan mau entry buy berada di resisten tertinggi, maka hati-hati. Rekomendasinya adalah sell justru, bukan buy tapi sell. Ya, perhatikan ini yang pertama adalah resisten di sini, kemudian resisten berikutnya, resisten berikutnya. Di resisten pertama nanti diuji apakah dia nanti kuat memantul atau breakout. Tandanya kalau breakout ya dia jadi warna hijau tebal dan menembus resisten. Dan tidak langsung menembus resisten berikutnya, masih berada di tengahnya atau masih di bawahnya. Nah, kemudian kalau memantul bagaimana? Kalau memantul nanti pasti ada petunjuk. Petunjuknya apa? Tiba-tiba ada warna yang berubah dari naik menjadi turun, dari hijau menjadi merah. Apakah kondisi seperti ini akan turun? Belum, ini baru petunjuk awal. Apa yang kita jadikan sebagai trigger? Ini apa? Tidak bisa kita jadikan trigger. Ini harami, bearish harami. Iya, tetapi baru sendirian. Kita butuh satu konfirmator. Memang berada di resisten, tapi penolakannya tidak panjang. Kalau kita bandingkan dengan bodinya, jauh, tidak terlalu berpengaruh. Masih kuat bodinya. Sehingga ini tidak cukup kuat untuk kita jadikan landasan atau dasar untuk kita entry sell. Kita menunggu satu konfirmator merah lagi baru nanti kita lihat.
Nah, sekarang yang dominan buyer, sekarang yang terdekat dari running, yang dominan adalah buyer. Maka kita tarik garis dari ujung bodi bawah ke ujung atas. Ini untuk mengukur, untuk menguji apakah nanti kalau turun sampai melebihi dari area koreksi atau bahkan sebaliknya. Nah, persis berada di tengah-tengahnya ini, maka ini area koreksinya. Atau kalau di bahasa tradernya, ya bahasa dalam dunia trading adalah retracement. Di dalam toolbar yang ada di MetaTrader ini sebenarnya juga ada fasilitas untuk mengukur, namanya draw Fibonacci retracement. Kita bisa tarik dari ujung bawah ke ujung atasnya. Nah, nanti di situ akan ketemu yang kita garis tadi, retracement tadi pas berada di 50-nya ini. Selagi nanti dia turun dan masih berada di area 50, maka kemungkinan besar akan kembali naik lagi. Sebaliknya kalau nanti turun dia lebih dari 61,8 ini, di angka 61,8 ini breakout di sana, artinya buyer tidak punya kemampuan untuk menahan laju seller, sehingga seller menjadi dominan di sana. Kalau kita lakukan pertarungan antara dua candle, ya dua candle begini, ya, misalkan pertarungan antara candle hijau dengan candle merah, maka tentu nanti merah yang lebih dominan, meskipun belum menyalip ya, meskipun belum lebih besar dari sellernya, dari buyernya, tetapi pergerakan yang hampir mendekati atau 75% saja ini sudah cukup kuat untuk menghajar candle sebelumnya, atau paling tidak kalau kita pertarungkan ini sudah mendekati sama ya, sehingga kalau kita gabung dua candle ini, perhatikan, meskipun kondisinya seperti ini ya, meskipun hijau masih lebih panjang, ini kalau kita gabung, nah kalau kita gabung seperti ini, antara merah dan hijau ini melebur menjadi satu, namanya sumbu. Kemudian sisanya yang bawah itu warna hijau. Ya, ini sumbu yang atas, peleburan antara buyer dan seller itu menjadi ekor, menjadi sumbu. Kemudian sisanya tetap menjadi bodi warna hijau. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari dua gabungan ini akan terbentuk satu pola candle seperti ini. Nah, apa yang kita dapatkan dari pola candle seperti ini? Informasi apa yang kita bisa peroleh dari candlestick seperti ini? Ini adalah pola candle namanya shooting star. Artinya tekanan seller kuat sekali. Meskipun tetap didominasi oleh hijau, tapi tekanan seller kuat sekali. Ya, maka tidak heran nanti kalau misalkan terbentuk seperti itu, ya seperti contoh ini, merah turun tadi, maka kemungkinan besar akan lanjut turun. Turun pun tidak serta-merta nanti bablas terus ke bawah. Kita tetap, kalau sudah fokus, kalau sudah struktur sudah terbentuk seller, maka fokus kita adalah support, cari support yang terdekat dari runningnya, sebagai area untuk pantulan, sebagai area untuk benturan di sana. Apakah dia membentur kuat atau sebaliknya? Kalau membentur jauh lebih kuat, maka dia akan jebol, dia akan breakout. Ya sebaliknya, kalau tidak mampu membentur, tidak kuat dalam benturannya, dia akan memantul lagi ke atas lagi. Inilah yang saya maksud, kita tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin floating yang panjang, yang lebih panjang, atau bahkan 40% dari modal kalau kita paham teknikal seperti ini. Karena separuhnya pun sudah ketemu, oh ini dia mau bakal turun lagi. Kalaupun dia ibaratnya, kalaupun berbalik kita belum sempat, toh sudah 75%, berarti kita harus cut loss di sana. 75% dari ini paling sekitar berapa? 600 sekian. Ya, masih 600 sekian, masih jauh dari ketahanan. Dengan catatan kita menggunakan money management yang sehat, bukan high risk, bukan yang kita pakai resiko tinggi. Ya, ini adalah bagaimana cara kita menerapkan satu persatu, step by stepnya, mulai dari karakter candle, ya kemudian cara kita membaca support resisten, kemudian koreksinya, kemudian kita lihat
triggernya sebagai area informasi bahwa di situ ada petunjuk mau berbalik, ya bahkan kita sampai di resikonya kita sudah harus batasi semua. Oke, kembali ke materi dasar lagi, kembali kita ke topik yang kita bahas di technical analysis tadi. Ya, ada koreksi, ada reversal. Koreksi itu tadi yang marketnya misalkan naik separuh persen, ini adalah area koreksi. Koreksi ini market bergerak melawan tren, tetapi selanjutnya dia memantul lagi. Sedangkan breakout itu ketika dia sudah berbalik. Breakout dari area koreksi dia breakout, atau di area support dia breakout dengan volume yang jauh lebih tebal. Kalau reversal itu pembalikan arah tren, sehingga arah tren dari naik kemudian sudah mulai muncul di sana petunjuk reversal atau pola candle di sana. Di sini ada resisten, di sini ada trigger sebagai pola candlenya, sebagai triggernya adalah pola candle misalkan. Kemudian sudah ada konfirmator lagi, maka ini peluang untuk reversal. Dia akan reversal lebih kuat kalau struktur candle yang terbentuk sudah mulai berjajar kuat di sana. Oke, ini adalah teknik analisanya. Kemudian kita bisa ambil satu teknik dasar untuk langkah kita menentukan entry. Yang pertama saya berikan satu kisi-kisi, satu ringkasan yang sederhana. Ini cara kita menentukan entry kita, menentukan titik entry. Yang pertama paling gampang, lihat kecenderungan. Ya, perhatikan yang pertama, lihat arah kecenderungan. Ini, lihat arah kecenderungan. Arah kecenderungan bisa lihat dari struktur nanti candle yang terbentuk. Meskipun trennya naik, tapi kalau struktur yang terbentuk sudah mulai turun, nah maka kita lihat kecenderungan. Mana yang kita jadikan acuan? Ambil yang terdekat dari running dan lihat dampaknya di sana. Yang kedua, setelah kita melihat arah, kita perhatikan sebelah kiri, sisi sebelah kiri, namanya level penting atau area pentingnya. Area penting, area kuncinya kita lihat di situ ada support dan resistennya. Kalau sudah mulai kecenderungan turun, maka fokus kita adalah support. Kalau kecenderungannya menaik, fokus kita adalah resisten. Jangan dibalik, ketika naik kita bingung ngurusi support. Keliru, kalau sudah naik, fokus kita sudah selesai. Ini jangan diutik-utik dulu yang bawah. Kita lihat yang di atas, adakah resisten yang dekat di sana. Baru yang ketiga, ini kita jadikan sebagai triggernya adalah pola candle. Ya, area penting ini bisa support resisten, bisa trend line ya, trend line garis trend yang kita bisa ukur di sana nanti. Atau bisa juga nanti area retracement, area koreksinya. Ada 3 ini untuk kita bisa menentukan titik entry kita. Ya, contoh biar gampang cara menerapkan. Ya, meskipun kita sudah ulang-ulang materinya, tapi kebanyakan tidak memanfaatkan teknik dengan benar. Kebanyakan tidak memanfaatkan petunjuk dengan baik. Yang ada hanyalah mengikuti hawa perasaan kita. Karena yang kita pikirkan, yang kita orientasikan adalah profit, dan profit. Harus cepat, hari ini kalau tidak dapat saya rugi. Hari ini tidak dapat saya rugi, waktu ini harus cepat kita masuk, harus cepat masuk. Ya, itulah yang nanti akan menghancurkan kita, yang akan menjerumuskan kita dalam jurang minus yang berkepanjangan. Maka bersabar menunggu peluang adalah jauh lebih baik daripada bersabar menunggu floating minus. Sama-sama menunggu, yang satu bikin rambut jadi putih, yang satu bisa sambil rokokan, bisa ngopi. Silakan dipilih mana yang nyaman. Kalau senang menunggu floating ya tidak masalah. Tapi kalau saya sendiri, saya paling senang menunggu peluang yang tepat. Sehingga begitu muncul peluang itu kita entry, selesai profit, sudah istirahat dulu.
Oke, kita coba untuk masuk di market lagi ya, untuk melihat bagaimana cara prakteknya. Ini kita menggunakan, coba ganti yang lain, ganti XAU. Nah, sekarang ganti XAU. Jangan lupa untuk selalu perbesar perkecil. Tren utama memang naik, perhatikan tren utama dia memang naik kuat sekali. Kita bisa tarik garis seperti ini namanya garis trend line. Kita tarik ujung body yang paling bawah yang banyak tersentuh, maka ini membentuk satu trend line atau garis trend ya. Dilihat garis trennya seperti ini, trennya naik, kemudian kita perkecil atau kita dekatkan di zoom. Nah, kita dekatkan di sana, kita bisa tarik, kita bisa membuat garis atau menggambar tren yang dekat. Di sini naik, kemudian di sini turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, perhatikan naik, kemudian turun, naik lagi, naik hanya kecil, ini belum apa-apa. Yang kita perhatikan di bawah dan di atas semuanya kita perhatikan. Di bawah di sini ada namanya support, ada banyak penolakan. Kemudian di atas arah kecenderungannya menuju ke bawah. Ya, perhatikan arah kecenderungannya menuju ke bawah. Nah, terus bagaimana yang kita lakukan kalau model seperti ini? Ya, kalau kita pengen lebih aman, tentu menunggu kejelasan di dalam pergerakan itu. Market ini tidak jelas, mau naik turun tidak jelas, ini belum jelas sama sekali. Ya, kalau kita hanya fokus pada candle warna hijau, kita hanya fokus candle warna hijau ini adalah bullish engulfing dengan penolakan. Ya, ini kembali kita melihat kondisi pasar, tidak selalu pola candle itu selalu punya efek yang sesuai. Artinya kalau pola candle reversal tidak harus dia kembali reversal. Kalau ini reversal naik berarti kalau muncul engulfing bullish apakah langsung naik? Belum tentu. Ada batasan-batasan yang harus kita lihat di sana. Ya, arah kecenderungan naik, kemudian di bawah ada batasan support di sana. Kemudian di atas ya arah kecenderungannya yang turun. Dia mau naik tapi dibentur di sini, dia tidak bisa breakout. Kalau dia breakout, tentu buyer akan lebih kuat lagi dominannya. Masalahnya ketika dia naik tidak bisa breakout. Ya, terbentuk lebih merendah. Ya, dari puncaknya di sini dia lebih merendah. Kemudian di situ naik turunnya hampir sama, dia hijau kemudian merah lagi. Nah, kondisi seperti ini saya sarankan lebih baik menunggu kejelasan. Bagi saya kondisi seperti ini market yang bingung dan kita sangat tidak sangat tidak menguntungkan kalau kita masuk. Nah, kecuali breakout sekalian. Breakout di mana? Breakout sekalian merah begini. Satu, dia breakout dari support, yang kedua breakout dari trend line. Ya, breakout dari support. Yang support ini yang warna biru ini saya tandai ini. Ya, di sini ini supportnya. Kemudian ada garis trend line yang kita buat tadi, dia juga ditembus. Maka ini breakout support dan breakout garis trend line. Maka kalau kondisi seperti ini dalam jangka pendek kita bisa entry sell di sini sesudahnya. Nah, sebaliknya kalau misalnya nanti ternyata di sini kembali lagi atau memantul lagi. Ya, memantul lagi, maka yang kita pertimbangkan nanti harus nunggu breakout lagi, meskipun nanti misalkan naik tidak serta-merta kita bisa entry buy. Kita tunggu sampai breakout resisten yang dekat di sini. Ini ada resisten. Kenapa kita tidak mengambil buy sesudah warna hijau? Kalau ini belum breakout jangan. Karena masih sideways, konsolidasi, belum ada kejelasan. Ya, ini cara penerapannya. Jadi sama kondisinya, sama pola candlenya, sama-sama di situ ada benturan support, tetapi penerapannya juga berbeda. Ada aspek lain yang harus kita perhatikan, termasuk garis trend line, termasuk
kecenderungannya. Ya, biar kita tentu lebih aman di dalam kita entry kita. Lebih aman yang saya maksud itu tidak terlalu lama terombang-ambing di dalam floating minus kita. Ya, jangan memaksa diri. Kecuali kita teknik kita adalah scalping atau bermain dengan cepat, memanfaatkan pip kecil boleh, tetapi bukan di D1, bukan di H1. Kita perpendek, kita turunkan time frame-nya. Kita bisa masuk di M5. Ya, ini baru bisa ketemu nanti. Meskipun belum turun panjang, tapi kita pasti ketemu peluangnya di sini. Oke, saya bersihkan dulu biar nanti kelihatan di sana lebih jelas. Nah, perhatikan ketika ini kita menggunakan time frame rendah. Di time frame rendah pun ternyata masih harus menunggu breakout ya, karena ini marketnya masih datar. Marketnya datar, kekuatannya hampir sama. Ya, yang di sini juga datar. Oke, perhatikan ini juga datar di sini. Kemudian di sini turun dikembalikan ke atas. Artinya sama kekuatan imbang. Kemudian sampai di atas dikembalikan ke bawah lagi, maka tetap sama. Meskipun ini kita menggunakan scalping, tetap ini kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Kita bisa tunggu breakout ke bawah atau ke atas sekalian. Memang inilah kalau kita ingin lebih aman, trading kita profitable dan konsisten secara terus-menerus, fokus yang ada di kepala kita bukan hanya orientasi di profit, tetapi lebih menerapkan pada SOP kita, menerapkan pada sistem trading kita. Setia di sana. Kalau sudah memenuhi syarat baru masuk, tidak memenuhi syarat kita tunggu. Ya, karena yang kita inginkan adalah profit, bukan terombang-ambing. Ya, kalaupun dalam kondisi terpaksa floating biasa, tetapi kalau bisa kita cegah lebih awal, tentu kita lebih baik lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan teknikal. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa ini? Pertanyaan banyak sekali. Ya, kalau mau bertanya monggo silahkan. Ini ada pertanyaan grafik Fibonacci saya pakai penggaris, suka masih ragu. Jika Fibonacci 61,8 apakah artinya akan lanjut tren? Ya, kemungkinan besar. Sekali lagi, kemungkinan besar. Namanya probabilitas itu kemungkinannya lebih besar, tetapi bukan berarti mutlak. Sekali lagi, tidak ada yang mutlak. Yang paling penting tetap kita antisipasi dengan menerapkan risk management, dengan menerapkan money management yang sehat. Itu intinya di sana. Kalau kita menggunakan lot yang besar ya tetap aja nanti walaupun kita menunggu area retracement, tetap saja nanti kita kacau. Tetap saja nanti rasa cemas itu sangat luar biasa.